Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat komik menggunakan PowerPoint. Di sini kita akan mengenal dulu fitur-fitur yang ada di PowerPoint. Nah, Bapak Ibu, PowerPoint ini sendiri saya yakin di setiap laptop atau komputer yang kita miliki selalu ada, hampir sebagian besar selalu ada. Namun biasanya yang berbeda itu adalah versinya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat saya menggunakan versi 2013. Nah, ini Office 2013. Microsoft Office 2013. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan yang 16, 15, kemudian yang 2010 otomatis akan berbeda. Nah, nanti akan kita diskusikan carinya di mana, tapi hampir sama saja. Dari tampilan PowerPoint, nah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu kita bisa lihat hampir, bahkan memang semua, bukan hampir lagi, semua PowerPoint ketika kita buka selalu bentuknya landscape. Nah, gimana caranya supaya dia berubah menjadi potret? Ini yang menjadi akan kita bahas, kemudian bagaimana cara bikin balon dan slideshow berikutnya. Pertama, Bapak Ibu, kita atur dulu ukuran kertas. Mungkin di office yang lain pengaturan ini agak berbeda, yaitu tempatnya di desain. Cuma beda posisi. Jadi kalau Bapak Ibu punya punya versi Office PowerPoint-nya yang berbeda, nah silakan cari saja. Kalau di 2013 itu ada di desain. Sebenarnya juga sama di Office tahun berapapun, cuma dia menunya pasti berbeda. Nah, di sini bentuknya widescreen. Nah, dulu sekali tampilan PowerPoint itu selalu bentuknya seperti ini, yang mungkin yang 2007, yang 2003, dia bentuknya 4:3. Nah, sesuai perkembangan zaman berubah menjadi 16:9. Nah, tapi bagaimana kalau kita ingin membuatnya menjadi potret? Nah, silakan di custom saja sendiri. Di sini saya akan menggunakan misalnya ukuran 21 kali 27 misalnya ya. Nah, tinggal dibuat yang pilih yang tengah. Oke. Bentuknya seperti ini. Nah, sisanya kita hapus dulu apa yang ada di situ. Kita buat kertas kosong, Bapak Ibu. Nah, jadi kita bikin dulu menjadi potret. Kenapa? Karena komik itu hampir sebagian besar bentuknya potret. Nah, sesuai dengan apa ini? Storyline yang Bapak Ibu telah buat. Silahkan buat kotak-kotak di sini. Nah, kotak kemudian diatur dulu, misalnya warna putih ya. Ini saya anggap putih. Kemudian bagian. Nah, karena tadi lebarnya 21, maka ini harus kurang dari 21. Misalnya 20,8 ya contohnya. Nah, untuk membuat ini tengah, Bapak Ibu, di menu sini, di format, jadi setiap kita kerja, misalnya di bikin shape, kemudian klik saja di bagian format. Atur dia menjadi tengah. Jadi pilih di sini align center. Nah, dia otomatis ke tengah. Nah, jadi seperti ini. Kalau terlalu lebar berarti kita bikin kecilkan lagi. Nah, tergantung berapa banyak cerita yang mau Bapak Ibu buat. Sebenarnya di situ. Misalnya di sini saya ingin bikin 6 frame dalam satu kertas. Nah, maka saya bagi 6. Di copy saja. Nah, nanti dibagi 3. Nah, misalnya yang tadi 27 ya. Maka saya bagi jadi 999. Namun jangan pas 9. Karena kita perlu jarak. Kita kasih 8,8. Dan ini semua saya bagi 3, kemudian saya buat 8,8. Nah, yang satunya di atas, satunya di tengah, satunya di bawah. Nah, jadi 3 frame seperti ini. Kemudian kalau misalkan mau bikin 6 frame, misal saya mau bikin 6 frame, maka ini dibagi 2, Bapak Ibu. Bentuknya misalnya ini 20,8 berarti bagi jadi 10,4. 21 kurangi dikit kemudian bagi 2. Nah, jadi kayak gini dia. 10,4. 10,4. Nah, ketiga ini Bapak Ibu copy saja langsung ke sampingnya.
Kalau terlalu lebar misalnya 10,4 ya dikecilkan lagi supaya pas. Nah, ini bikin shape biasa untuk bikin frame-framenya. Ini saya bikin shape biasa, shape kotak. Frame, kemudian ini misalkan mau diganti warna, nah, silahkan diberi warna saja sesuai dengan keinginan. Nah, begini. Kemudian bisa pilih warna sendiri juga. Misalkan Bapak Ibu nggak mau yang ada di situ, kita bisa pilih sendiri warna yang sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Kan nggak ada misalnya warna merah muda, misalnya merah muda nggak ada. Nah, ini kita bisa pilih di sini. Nah, itu untuk pengaturan warnanya. Silakan diatur saja warna bebas Bapak Ibu. Nah, setelah kita atur kertasnya bentuk potret, masukkan ini, kemudian kita masukkan alur cerita. Contohnya misalkan kita buat narasi dulu. Nah, narasi dulu. Narasi itu berdasarkan kotak yang balon kata yang pernah kita pelajari. Bentuknya ya berbentuk persegi panjang. Latarnya kita bikin putih, kemudian outline-nya warna hitam. Kalau outline-nya kurang kelihatan, kita besarkan. Nah, jadi kayak gini. Kita fokus pada satu frame dulu. Nah, yang ini. Kemudian, untuk menambahkan teks, silakan tambahkan teks. Tambahkan saja teks. Di suatu pagi. Nah, ketika Bapak Ibu menulis, memang warnanya tidak kelihatan teksnya. Silakan pilih format, kemudian text fill, ganti warna hitam. Untuk huruf, Bapak Ibu silahkan download saja di deskripsi video ini sudah saya sediakan jenis-jenis huruf yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan anime AC tulisannya ya. Bisa juga biasa kita bisa pakai komika, terserah Bapak Ibu sebenarnya. Tapi kalau mau bagus ya kita sepakati saja kita menggunakan anime S seperti ini. Oke. Nah, dibuatlah di sini frame-nya siapa-siapa saja. Nah, saya sudah menyediakan template-nya. Template Bapak Ibu nanti kita tinggal masukkan para tokoh di sini. Tapi Bapak Ibu juga bisa mencari orang yang langsung di internet. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ingin menginput gambar online pictures, nah silahkan diklik saja. Ini bisa ditambahkan. Misalkan Bapak Ibu menambahkan pohonnya, pohon sebagai latar belakang. Jangan lupa kasih PNG. Cari gambarnya, kasih PNG. Pohon PNG. Nah, pohon-pohon seperti ini tinggal diklik saja, dia sudah transparan Bapak Ibu. Kemudian klik insert. Jadi tulis apa yang ingin dicari, dan syaratnya kalau seperti ini ya harus online. Karena kita cari gambarnya langsung. Nah, cara mengecilkan sama seperti biasa, kecilkan saja pojoknya. Kenapa bukan kanan dan kiri yang kita kecilkan, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mengecilkan pakai kanan dan kiri, maka tidak proporsional. Jadi kita mengecilkannya menggunakan pojok. Pojok seperti ini dikecilkan, sesuaikan, masukkan di sini. Nah, ini tinggal disesuaikan. Itu kalau Bapak Ibu mau menambahkan gambar. Nah, kalau mau diputar, silakan cari yang simbol ini, diputar. Nah, diputar. Itu ya. Putar, cari simbol yang untuk memutarnya. Kemudian kalau untuk memotong gambar ini, oh ini saya mau bikin besar, tapi saya mau menggunakannya cuma sebagiannya saja. Nah, Bapak Ibu bisa klik crop, di crop, kemudian geser garis hitam yang ingin kita gambar. Yang ingin kita pilih. Jadi kayak gitu. Klik lagi crop. Nah, sudah tercrop. Kemudian Bapak Ibu di sini kalau kita lihat kok gambar pohonnya menutupi narasinya. Nah, ini bisa kita tentukan posisi gambar ini dia apakah berada di depan, di belakang, itu bisa kita atur, yaitu dengan bagian ordernya yang bagian ini.
Bisa dipindahkan ke belakang, bisa pindahkan ke depan. Ini ya, bring forward atau bring backward. Kalau ke belakang, backward. Nah, kalau ke depan, forward. Di sebelah vector border. Jadi ini kita mau pindahkan ke belakang, jadi pindahkan ke belakang. Nah, itu cara memasukkan gambar dan membesarkan, mengecilkan atau memotong. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan balon. Nah, balon itu Bapak Ibu buat memang satu balon. Nah, balon itu cari di bawah. Nah, yang ini. Nah, ini balonnya. Misalkan saya masukkan satu orang dulu ya. Orang. Oh, ini pakai bahasa Inggris, nggak bisa pakai orang ya. Coba people. Misalkan ini ya contoh ya. Masukkan, kemudian dipotong kakinya, nggak mau dilihatkan. Nah, balon ini balon yang normal. Bapak Ibu, balon yang normal ini kita kasih warna putih, kemudian garisnya hitam. Nah, ujung dari pojok dari balon ini bisa kita arahkan ke mulutnya. Jadi kalau misalkan terlalu pendek seperti ini, Bapak Ibu gerakan yang bagian kuning. Nah, kuning ini bisa digerakkan kemana arah tujuan yang berbicara. Jadi ini bisa nih ke sini. Nah, contoh. Kemudian sama seperti tadi, tambahkan teks. Pilih warna hitam teksnya. Kalau nggak kelihatan jangan lupa. Dan saya pilih anime. Saya kecilkan. Wah, hari ini kita mau kemana ya? Jangan lupa ini sesuai dengan storyline yang udah Bapak Ibu buat. Jadi kalau misalkan di frame pertama itu ada pohon, berarti di suatu pagi, berarti latarnya ada pohon, kemudian ada seorang, misalnya A, si A ini mau berbicara, nah, wah, hari ini kita mau kemana ya? Di dalam storyline-nya ya Bapak Ibu buat dulu dialognya. Jadi di sini tinggal mengikuti dialog yang ada di storyline. Ini untuk basic. Kemudian kalau kemarin ada yang kedua, itu tinggal ditarik saja. Ini sesuai, kalau dia vertikal berarti dia karena tempatnya tidak cukup untuk dibuat horizontal. Nah, usahakan kalau membuat tulisan jangan sampai ada kata yang terputus. Misalnya kayak gini ya. Ini wah, hari ini kita mau kemana ya? Kemana itu kalau kita kecilkan lagi itu akan terputus. Jadi kayak gini. Nah, kan agak jelek. Wah, hari ini kita mau ke Man A ya. Nah, ini agak jelek kalau di dalam komik. Jadi usahakan tidak ada kata yang terputus kalau Bapak Ibu menggunakan vertikal. Nah, ini horizontal dan vertikal biasanya digunakan untuk yang sama. Gimana kalau mau bikin yang multi multi bubble? Nah, ini saya akan contohkan. Kalau Bapak Ibu membuat multi bubble, yang satunya dibuat punya ekor, yang satunya tidak punya ekor. Nah, gimana kalau tulisan ini yang sudah ada ekor kita mau ubah menjadi tidak berekor? Nah, tinggal diganti saja edit shape, change, kemudian ganti yang oval. Jadi hilang. Nah, untuk menggabungkannya Bapak Ibu dekatkan berdua seperti ini. Sudah didekatkan, pastikan dulu ujung mulutnya arah kemana. Kemudian tekan kontrol kedua-duanya, tekan kontrol kemudian di merge, gabungkan menjadi union. Nah, jadi kayak gitu. Untuk tulisannya, nah ini kalau dia berdua sesuai fungsinya, dia sedang ragu-ragu, silakan dispasi saja, sesuaikan sampai tempatnya pas untuk yang dibicarakan. Nah, jadi tinggal disesuaikan saja. Misalnya ini di L, di spasi, kemudian di spasi saja. Ini
Wah, hari ini, nah berarti dia sedang ragu-ragu nih. Wah, hari ini kita mau kemana ya? Kemudian kalau Bapak Ibu ingin membuat yang ingin membuat yang bentuknya sedang berteriak untuk pengumuman. Nah, jadi tinggal dipilih saja nih. Ini bisa diganti menjadi ini. Kemudian bisa diganti juga edit shape ya, bermainnya di edit shape. Nah, ini kemudian bisa diganti narasi menjadi kotak. Kemudian yang oval, oval ini berarti dia sedang berpikir tanpa ada ekor. Silakan Bapak Ibu lihat video sebelumnya. Nah, ini awan. Awan ini sama bisa digerakkan. Dia sedang memikirkan sesuatu. Pikiran bahagia ya. Dia sedang memimpikan sesuatu. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya kayak biasa, tapi garisnya putus-putus. Nah, untuk garis putus-putus ini dia sedang berbisik. Ini kita mainnya di outline saja. Outline Bapak Ibu save outline, kemudian bagian dashes. Nah, kita cari yang putus-putus. Nah, ini garis putus-putus. Ini dia berarti sedang berbisik. Ini yang paling sering akan kita gunakan. Beberapa outline ini, berteriak, pengumuman, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balon yang akan sering kita gunakan. Nah, walaupun ada 11, Bapak Ibu yang 3 itu bisa di copy saja nanti. Ini bentuk-bentuk yang sering. Untuk yang basic bubble, ini bisa kita ganti juga, tidak mesti bulat. Bisa juga bentuknya agak, nah seperti ini. Tergantung tempat kalau ini ya Bapak Ibu, tergantung tempat. Bisa juga ujungnya tidak tajam. Kayak gini. Tergantung tempat yang mau kita gunakan. Oke, itu fitur-fitur yang akan kita gunakan untuk membuat komik. Untuk template-nya nanti silakan Bapak Ibu cek di deskripsi video ini untuk memasukkan orang-orangnya. Tinggal di copy paste saja orangnya. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan orang yang ada di template. Tapi kalau mau mencari gambar secara online atau sudah menyediakan gambar sendiri juga boleh. Misalkan menggunakan foto sendiri. Nah, usahakan kalau membuat menggunakan foto sendiri, cari gambar yang belakangnya transparan. Jadi seperti ini. Jadi digerakkan belakangnya tidak ada latar. Oke, demikian video yang dapat saya jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.